Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezia Zaimanullah dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 230705134. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membuat IP siswa yang tertera di modul. Jadi, IP yang harus kita set adalah 200.50.3.xxx/28. Nah, yang XX-nya itu kita bebas mau masukin angka berapa ya. Contohnya saya pakai di sini 1. Dan di bagian interface-nya kita pilih Ether 2 karena kabel yang tersambung ke router berada di port 2. Jadi langkah selanjutnya adalah kita ngeset IP dari jaringan WAN-nya yang seperti tertera di modul. Nah, jaringan IP di sini kita nggak payah ngatur berapa aja angka IP tersebut, karena di sini sesuai dengan yang diberikan sama ISP-nya. Jadi kita cuma ngeset aja di DHCP client, langsung otomatis keluar IP-nya itu. Jadi langkah selanjutnya adalah kita disuruh buat jaringan wireless. Nah, ini kita tinggal pilih aja di WLAN-nya. Nah, karena ini masih keblok, jadi kita harus centang dulu dia. Nah, baru dia kebuka jaringan wirelessnya atau WLAN-nya. Nah, kalau udah kita wireless LAN-nya udah kita aktifin, sekarang kita buat IP untuk WLAN-nya sendiri. Nah, IP yang di sini saya pakai di Jadi IP yang saya pakai untuk wireless LAN-nya ini dari 200.50.4.16. Kenapa di ujungnya itu titik 16? Karena kalau kita lihat di modul, IP poolnya itu ada di 200.50.3.17. Nah, kalau untuk kita buat IP-nya tuh kita harus kurangin 1 si oktat terakhirnya. Jadilah dia angka 16 di oktat terakhirnya. Nah, untuk interface-nya sendiri di sini kita pilih wireless LAN. Soalnya kita memang mau buat jaringan wirelessnya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat jaringan wirelessnya gitu biar muncul di wifi kita. Jadi yang pertama kita harus buka dulu di WLAN-nya, tinggal klik dua kali, buka di bagian wireless dan pilih mode. Nah, mode yang kita pakai di sini mode AP bridge untuk bisa dijadiin
suatu wireless gitu. Nah, terus kalau udah modenya dirubah ke AP bridge, dia ada keluar yang namanya itu setting SSD. Nah, itu kita buat nama wireless yang kita pengen itu. Di sini contohnya tugas Jarcom. Dan karena ini security dari wirelessnya masih default atau nggak ada password apa-apa, di sini kita bisa setting passwordnya di bagian security profile. Di sini kita tambah aja, kita pilih dynamic key. Nah, jika udah pilih dynamic key, maka kita centang, boleh dicentang semuanya atau boleh dicentang dua yang teratas saja. Nah, kalau udah dicentang maka dia bakal diminta password yang kita pengen itu. Contohnya di sini saya buat passwordnya itu 123456778. Nah, kalau udah tinggal kita apply dan itu ada nambah profile satu. Nah, di bagian security profile-nya kita pilih profile satu karena udah kita setting passwordnya berapa gitu. Nah, kalau udah tinggal kita apply aja, dia langsung udah ada. Kalau kita cek itu di HP atau laptop kita udah ada wifi yang namanya tugas Jarcom karena udah kita setting jadi. Nah, di sini karena wireless yang kita buat tadi itu belum bisa ngasih internet ke kita, kita setting di sini agar si wirelessnya ini bisa ngasih internet yaitu ke kita. Jadi dari sumber internet kehubung ke wireless dan bisa kita pakai gitu. Di sini kita pilih di DHCP server. Nah, jangan kita pilih di tambah, kita pilih aja di DHCP setup. Nah, di bagian interface-nya itu kita pilih wireless satu, soalnya kita mau setting wireless-nya. Nah, di sini ada address space ya, kita next aja soalnya udah ke setting. Di sini juga bagian routingnya udah ke setting. Nah, di sini yang harus kita ubah gitu IP-nya. Lalu kita setting sesuai yang ada di modul. Karena di modul 200.50.4.15 titik 17 dan sampai titik 25 gitu. Baru kita next kan lagi. Nah, di bagian DNS-nya nih, DNS address-nya nih, kita harus setting yang pertama itu 8.8.8.8 karena itu emang udah defaultnya. Nah, di bagian secondary-nya itu kita harus setting sesuai dengan IP dari sumber internet yang kita pakai. Di sini 192.168.30.1 gitu karena yang udah tertera di awal tadi. Nah, untuk last time-nya ini kita ngikutin yang di modul karena di modul disuruh 6 jam ya, kita setting 6 jam. Nah, kita next. Nah, udah selesai nih kita setupnya. Nah, ini kenapa merah? Karena belum ada yang terhubung ke atau perangkat yang terhubung ke wireless ini. Nah, kalau udah terhubung sama suatu perangkat, dia bakalan berubah tulisannya jadi warna hitam kayak di video ini. Nah, biar si wirelessnya nih bisa ada internetnya gitu, kita harus setting di firewall. Nah, di firewall ini kita harus tambahin settingan biar si Ether 1 tuh bisa ngasih internet ke si wirelessnya. Nah, di sini tinggal kita pilih aja interface-nya Ether 1. Terus udah kita pilih Ether 1. Nah, di action itu kita ganti ke masquerade itu. Nah, dari situ baru bisa kita yang namanya kita buka internet dengan jaringan yang udah kita buat atau wireless yang kita buat. Nah, selanjutnya ini kita bakalan buat yang namanya keamanan jaringan di router kita sendiri. Kita ngambil aja di IP tadi di web proxy.
Nah, kita kita enable dulu semuanya. Nomor portnya kita ngikutin yang ada di modul. Nomor portnya tuh 3128. Nah, itu kita anonimusnya kita centang juga. Nah, sekarang administratornya kita ubah sesuai yang di modul. Sesuai yang di modul itu nama peserta sekolah.sch.id. Nah, sesuai dengan di modul kita diminta juga untuk ngeblok minimal 2 website. Nah, untuk ngeblok 2 website itu kita pilih di menu akses di web proxy itu. Nah, kita tinggal tambah aja dan kita masukin nama domain yang mau kita blok gitu, apa aja tinggal kita ketik ya nama website dan domainnya, ini facebook.com gitu. Nah, di bagian action ini kita pilihnya deny ya agar bisa terblokir itulah, terus tinggal kita apply aja. Sama juga untuk contoh website keduanya, kita mau bloknya itu gimana, sama ya tata caranya, cuman beda nama domainnya aja. Nah, karena yang kita setting tadi itu belum belum bisa keblok ya, kita harus setting lagi di firewallnya di bagian NAT. Nah, di sini kita pilih di menu advance, di menu general kita pilih DST NAT gitu. Nah, terus di bagian protokolnya kita pilih DCP6 dan destination portnya kita pilih, kita ketik 80. Nah, di bagian interface-nya nih kita pilih Ether 2 ya, soalnya laptop klien ini portnya nyambung ke port 2 itu. Nah, kalau udah tinggal kita edit actionnya aja. Actionnya di sini kita pilih yang redirect. Nah, untuk nomor portnya nih kita sesuaiin dengan yang di modul, yaitu 3128. Kalau udah tinggal kita apply aja, dia langsung ke setting itu, udah siap settingannya. Nah, karena kita tadi settingnya untuk interface header luar, nah kita setting lagi untuk interface-nya yang wireless LAN gitu. Nah, dia berarti ada dua firewall yang kita buat, untuk Ether 21, untuk wireless LAN-nya satu. Nah, di sini kita setting IP untuk si Ethernetnya biar kita bisa ngeping, saling ngeping gitu. Sini IP address-nya 200.30.50.3.2. Subnetnya udah langsung default. Di sini gateway-nya kita buat Nah, untuk gateway-nya itu sendiri kita cocokin dengan IP address yang udah kita buat di pertama kali itu di jaringan LAN. Nah, DNS-nya nih ya, yang pertama masih sama 8.8.8. Nah, di yang keduanya nih kita sesuaiin dengan IP si sumber jaringan yang kita pakai gitu.
Sekian video hari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.